Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya ini kan yang lo tunggu-tunggu, Tecno Pova Curve 5G. Di video kali ini gue pengen unboxing, pengen cari tahu isi dalam paket penjualannya kayak gimana, pengen cari tahu detail spesifikasi dari handphone ini tuh kayak gimana, serta nanti kita bakal cobain kemampuan gaming dan juga kamera dari handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Tecno Pova Curve 5G, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari Tecno Pova Curve 5G. Di bagian depannya di sini ada keterangan Tecno PUBG Mobile dan juga ada keterangan internal storage-nya yang 256 GB dan juga RAM-nya yang 16 GB, tapi di sini tidak pure yang 16 GB melainkan 8 plus 8 GB. Ada keterangan Pova Curve 5G, ada karakter dari PUBG Mobile, dan di bagian bawah sini ada keterangan nilai jual utamanya. Curve AMOLED 144Hz Full HD Plus untuk layarnya, dan untuk prosesornya sendiri dia menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dan baterainya ada di 5500 mAh dengan 45 watt fast charging. Di bagian sebelah kanan boxnya di sini ada keterangan garansinya 12+1 dan juga dia sudah tersertifikasi high-res audio dari Dolby Atmos. Di bagian atasnya ada keterangan Tecno, di bagian sebelah kirinya di sini ada keterangan Pova Curve 5G dan juga informasi kalau kita bakal mendapatkan kartu perdana smartphone. Sedangkan di bagian bawahnya dia di sini ada keterangan nomor IMEI dan juga warnanya. Sedangkan untuk warnanya sendiri yang lagi gue pegang sekarang ini adalah warna Magic Silver, dan di bagian belakang boxnya di sini ada keterangan kalau bahwasannya handphone ini memang punya 3 pilihan warna, ada silver, ada hitam, dan juga ada warna hijau. Ada keterangan sertifikasi dari TUV dan juga di sini ada keterangan TKDN-nya. Oke, dan yuk langsung kita buka aja handphonenya. Seperti ini plastiknya sudah gue lepas supaya nggak mantul-mantul di kamera ya teman-teman. Di bagian sebelah sini kosong dan kita langsung dihadapkan sama handphonenya, tapi pengen gue taruh dulu dan kita cari tahu ada apa aja di dalam paket penjualannya. Yang pertama kita mendapatkan kartu garansi ya 12+1. Di sini ada buku panduan penggunaan, ada kartu perdana smartphone, di sini ada keterangan stiker yang keterangannya sih di sini kalau misalkan lo pengen pasang UV tempered glass gitu ya, tapi di sini gue nggak tahu apakah dia dapat atau enggak. Terus juga di sini ada informasi untuk alamat service centernya dan kita akan mendapatkan satu buah casing jelly case bening seperti ini yang warnanya agak sedikit smoky gitu ya, agak-agak sedikit gelap kayak gitu, dan ini dia tipis sekali ya untuk jelly case-nya, menandakan bahwasannya memang handphonenya harusnya tipis. Terus juga di sini kita mendapatkan charger dengan output ada di 45 watt dan kita akan mendapatkan kabel data USB Type A to USB Type C yang kabelnya di sini dia cukup tebal, dan untuk panjangnya oke, ini standar ya, ada di sekitaran 90 sampai 100 cm nih teman-teman. Dan yang terakhir kita bakal mendapatkan SIM tray ejector yang bentuknya nggak aneh-aneh, bentuknya simple aja seperti ini. Oke, ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya. Oke teman-teman, jadi ini dia handphonenya masih terbungkus plastik seperti ini dan juga ada beberapa nilai jual utamanya yang nggak disebutin di boxnya ya. Di sini ada 64 megapiksel clear kamera dan juga dia ada sertifikasi IP64 dust and water resistant. Dan yuk langsung kita selorotin aja handphonenya. Oke, seperti ini, dan hal pertama yang langsung gue notice ya teman-teman, kalau handphone ini dia tidak terpasang anti gores apapun. Jadi ini dia langsung layar seperti ini, dan di bagian belakangnya seperti ini. Ganteng ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya emang ini handphone cukup ganteng ya, karena kemarin pas di acara launchingnya pun juga gue sempet pegang handphone yang satu ini. Menurut gue desainnya cukup ganteng, tapi memang sayangnya kita nggak dikasih Delta Light Interface yang lampu nyala-nyala mengelilingi area kameranya. Itu cuman ada di Tecno Pova 7 5G dan juga Tecno Pova 7 Ultra teman-teman. Yang Tecno Pova 7 4G dan juga Tecno Pova Curve ini dia nggak ada Delta Light Interface ya, lampu yang nyala-nyala yang mengelilingi area kameranya. Oke, seperti ini untuk desain bagian back covernya. Ini mostly harusnya sih terbuat dari plastik ya teman-teman, karena gue nggak ngerasa ini dia terbuat dari kaca. Begitupun juga untuk di bagian frame-nya ini masih menggunakan plastik aja, dan di finishing chrome seperti ini
yang kalau kita perhatiin dia agak sedikit bergelombang karena nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan material plastik terus dibikin chrome seperti ini, kebanyakan handphone akan seperti itu. Dia akan sedikit bergelombang untuk di area bezel kanan kirinya ataupun juga di bagian atas bawahnya teman-teman. Tapi ini cukup menarik sih kalau menurut gue karena ini adalah sebuah handphone gaming tapi dibikin curve seperti ini. Oke, kita tur dulu untuk bagian-bagian dari handphonenya. Di bagian belakang sini ada tulisan POVA, desainnya seperti ini, ada 2 buah kamera di bagian belakangnya, tapi yang berfungsi itu cuma ada satu aja, 64 megapiksel, dan juga di sini dia ada lampu LED flash. Di bagian sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power, ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya dia di sini ada 2 buah mikrofon, ada grill speaker di bagian atas yang dicuning sama Dolby Atmos teman-teman. Sedangkan di bagian sisi sebelah kirinya ini polosan aja, dan di bagian bawahnya dia di sini ada SIM tray, ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan juga ada grill speaker di bagian bawah yang kalau kita lihat untuk SIM tray-nya, untuk SIM tray-nya dia cuma bisa menampung 2 buah nano SIM card tanpa kita bisa menampung micro SD di sana. Tapi untuk SIM tray-nya dia sudah ada karet pelindung warna merah seperti ini yang menandakan bahwasannya memang handphone ini tahan terhadap percikan air dan debu, IP64. Gue nggak yakin kalau handphone ini bisa dibawa menyelam ya teman-teman. Harusnya sih bakal aman-aman aja kalau misalkan kecipratan air atau kena air hujan seperti itu. Di bagian depannya di sini ada layar yang bentuknya melengkung seperti ini karena memang sesuai namanya, dia adalah Tecno POVA Curve, dan juga ada 1 buah kamera di sini. Dan seperti ini keseluruhan bentuk dari si Tecno POVA Curve 5G-nya. Dan ya, ini handphonenya pengen gue nyalain dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi seperti ini tampilan pertama dari Tecno POVA Curve 5G. Sebenarnya masih sama aja kayak Tecno POVA 7, Tecno POVA 7 5D, dan juga Tecno POVA 7 Ultra ya teman-teman, yang punya bahasa desain yang ala-ala gaming seperti ini dengan dengan tema yang sebenarnya mereka itu dibikin sama. Karena memang Tecno itu tidak hanya berinvestasi dari desainnya aja, tapi juga di bagian dalamnya alias juga temanya. Ya, seperti ini. Hal pertama yang sudah gue daftarkan dari handphone yang satu ini adalah kemampuan fingerprint ya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk fingerprintnya, dia cukup cepet ya, walaupun dia di sini fingerprintnya masih bersifat optikal, bukan yang ultrasonic, tapi ini tergolong cukup cepet untuk kelasan handphone dengan harga 3 jutaan kayak Tecno POVA Curve 5G yang satu ini. Dan selanjutnya kita bakal lihat di sini untuk about phone dari handphone yang satu ini. My Phone di sini ya, dia menggunakan HiOS for Tecno POVA, HiOS 15 berbasis Android 15 dengan device name-nya di sini adalah Tecno POVA Curve 5G, dan untuk storage-nya di sini sudah terpakai 36,47 GB dari total 256 GB, tapi ini tidak valid karena gue sudah download beberapa aplikasi dan game juga. Untuk CPU-nya dia menggunakan Dimensity 7300 Ultimate, RAM-nya ada di 8 GB yang masih bisa lo tambahin 8 GB lagi, jadi totalnya ada di 16 GB. Tapi lagi-lagi seperti yang sering gue bilang, kayaknya RAM expansion ini mendingan dimatiin aja karena itu udah lumayan besar ya, RAM 8 GB itu, jadi nggak harus lo tambahin lagi karena nantinya sistem itu akan ngebaca speed yang paling rendah dan speed dari internal storage itu akan lebih lambat dibandingkan dengan RAM-nya. Seperti itu teman-teman. Dan kita lihat juga di sini untuk rear kameranya dia ada di 64 megapiksel, untuk front kameranya ada di 13 megapiksel, baterainya ada di 5500 mAh, dan untuk screen-nya dia ada di Full HD plus 1080p kali 2456 pixel. Dan iya, salah satu yang bikin gue salfok dari handphone yang satu ini tuh dia tipis banget teman-teman. Dia tipis banget seperti ini. Padahal handphone yang satu ini dia bisa menampung baterai berkapasitas 5500 mAh, dan di sini tidak ada keterangan kalau misalkan dia menggunakan teknologi baru untuk baterainya. Ya, jadi masih menggunakan teknologi yang sama, tapi bisa bisa dikompres, bisa dibikin sekecil ini dan setipis ini untuk kapasitas baterai ada di 5500 mAh. Dan Tecno pun juga sempat bilang kemarin di acara launchingnya mereka kalau baterainya itu akan bisa tahan sampai dengan 5 tahun ke depan. Bukan garansinya 5 tahun, tapi baterainya akan powernya itu nggak akan turun yang jauh banget selama 5 tahun ke depan. At least akan di atas 80% terus untuk baterai health-nya selama 5 tahun penggunaan. Jadi harusnya sih bakal nyaman kalau misalkan seandainya handphone ini dipakai untuk at least 5 tahun ke depan.
ataupun juga mungkin 3 tahun ke depan, karena memang Tecno-Pova Curve 5G ini itu akan dijanjikan update OS hingga 2 kali Android Major dan juga 3 kali dan juga 3 tahun untuk patch security-nya. Jadi at least paling nggak handphone ini bisa dipakai untuk 3 tahun ke depan atau selama-lamanya. Kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini lama, bisa sampai 5 tahun ke depan. Oke, seperti itu teman-teman untuk Tecno-Pova Curve 5G. Sekarang kita lihat juga di sini untuk kemampuan AnTuTu benchmark dari si Tecno-Pova Curve 5G. Di sini gue juga udah install aplikasi AnTuTu benchmarknya dengan Dimensity 7300 Ultimate. Dia akan mendapatkan skor sebesar 697.418 poin. Dengan storage testnya di sini dia bisa mendapatkan skor sebesar 74.050 poin, dan ini menurut gue kencang. Dan ini juga tipikal dari UFS kepala 2 karena speed bacanya dia bisa sampai 1 GB per detik dan speed tulisnya bisa sampai 875 MB per detik. Dengan AI rate-nya dia bisa sampai di 144 MB per detik, karena memang iya ini adalah salah satu handphone keluaran Transsion Holding yang menurut gue kemampuan AI-nya itu bisa diperhitungkan teman-teman. Dia untuk CPU throttle-nya seperti yang bisa lo lihat di layar ini, gue coba selama 30 menit dan iya memang agak bergejolak untuk si Dimensity 7300 Ultimate. Tapi gue sih berharapnya kalau misalkan nanti ada update OS, CPU throttle-nya bisa lebih diperbaiki lagi. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat kemampuan kamera dari Tecno-Pova Curve 5G yang satu ini. Untuk menu utamanya seperti ini, AI Cam, dan juga di bagian pojok sebelah sini ada AI GC Portrait Camera, dimana kita bisa mengenerate karakter dari foto yang kita ambil. Ada video juga di sini, dan untuk videonya sendiri perekaman maksimalnya dia ada di 4K 30 fps teman-teman ya. 4K 30 fps, ada 1080p high fps, ada 1080p 30 fps, dan juga ada 720p 30 fps. Di sana ada AI Cam, ini adalah kamera utamanya, ada portrait juga, ada super night, dan juga ada more di sana. Untuk more-nya ada slow motion, ada dual video, ada vlog, ada time lapse, ada panorama, ada sky shot, ada pro, ada dokumen juga. Seperti itu teman-teman. Dan untuk kamera depannya sendiri pun juga dia bisa maksimal ada di perekaman videonya ya. Ada di ada di 4K 30 fps juga, ada 1080p high fps, ada 1080p 30 fps, dan juga ada 720p 30 fps. Dan ya, berikut adalah beberapa sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Tecno-Pova Curve 5G-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Tecno-Pova Curve 5G. Ini direkam di resolusi 1080p high fps, meskipun dia memang untuk mentoknya ada di 4K 30 fps, tapi yang lagi lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan direkam di resolusi 1080p high fps dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai ke 50 cm. Dan ya, gue tidak pakai mikrofon eksternal ya, jadi ini mikrofon langsung bawaan dari si Tecno-Pova Curve 5G-nya. Dan ya, kondisinya seperti ini lampu di studio semuanya gue matiin, gue cuman pakai pencahayaan dari jendela, yang jendelanya pun juga nggak gue buka full ya, ini masih ada cracknya gitu ya. Jadi cahayanya cuman dari jendela seperti ini aja, gue pegang pakai tangan, gue jalan kaki, gue nggak pakai gimbal ya, seperti ini teman-teman. Oke, kalau misalkan mau ditanya HDR-nya bagus atau enggak, ya seperti yang bisa lo lihat dengan kondisi pencahayaan yang nggak gue buka full seperti ini aja, dia langsung di blown out putih. Harusnya nih ada garis-garisnya nih seperti ini. Nah kayak gini, tapi pas gue arahin ke muka gue, dia langsung di blok putih seperti ini supaya bisa mengangkat warna dari muka seperti itu ya. Jadi mukanya nggak di blok yang hitam banget. Oke, seperti itu. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Tecno-Pova Curve 5G. Ini direkam di resolusi yang sama seperti di kamera depan, yaitu 1080p high fps. Dan yang gue suka sebenarnya di perekaman 1080p high fps itu dia punya fitur kestabilan video ya, punya fitur stabilisasi video, maksudnya seperti itu. Dan dia untuk fokusnya ini bisa terbilang cukup cepet ya teman-teman.
Nah, seperti ini, dan dia jarak fokusnya itu juga bisa deket kayak gini. Oke, kita deketin lagi. Nah, tuh, dia bisa deket seperti ini. Kalau menurut gue ini untuk kemampuan kameranya sudah cukup oke, meskipun gue masih belum bisa membandingkan dengan Tecno Camon 40 Pro yang memang itu dia udah bagus banget untuk fitur kameranya. Tapi ini sudah cukup dan sudah lumayan. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Dan ini gue jalan kaki aja seperti ini, dipegang pakai tangan teman-teman, handheld, tidak pakai gimbal. Dan untuk detailnya menurut gue ini oke lah ya, cukup gitu. Nggak bisa dibilang yang bagus banget, tapi bukan yang burik nggak kelihatan gitu, enggak teman-teman. Ini untuk detailnya. Nah, seperti yang bisa lo lihat di sini ya, ini debu-debunya bisa tercapture dengan baik, itu bulu-bulu dari kucing juga bisa tercapture dengan baik ya. Menurut gue ini sudah cukup oke. Ya, kalau misalkan menurut lo masih kurang stabil, lo bisa pakai gimbal aja supaya hasil videonya bisa lebih stabil lagi, dan dia bisa di zoom sampai maksimal ke 10 kali seperti ini teman-teman. Ya, kalau 10 kali hasilnya ya memang kelihatan burem banget. Kalau gue saranin sih maksimal ya udah di zoom 2 kali aja supaya hasilnya bisa tetap stabil, tetap apa ya, tetap detail juga kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu kemampuan kamera dari Tecno Pova Curve 5G. Sekarang kita cobain untuk main game di handphone yang satu ini, dan ini adalah game yang gue nggak tahu namanya apa. Ini bawaan langsung dari si Tecno Pova Curve 5G-nya. Ini untuk cari tahu apakah layarnya responsif atau enggak. Dan seperti yang bisa lo lihat ya, di sini untuk layarnya cukup responsif ya teman-teman. Jadi memang tidak ada berasa delay pada saat kita pencet tile ataupun juga keramik-keramik yang berjatuhan seperti ini ya. Ini kayak main apa ya, main game dance gitu juga mirip ya, ataupun juga main kayak game Guitar Hero seperti itu. Cuman ini dia pakai sentuhan jari di layar Tecno Pova Curve 5G-nya teman-teman. Dan ini dia cukup responsif ya untuk layarnya seperti ini. Jadi harusnya ini bisa terbukti baik kalau misalkan memang handphone ini ditujukan memang untuk handphone gaming teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu kemampuan main game dari Tecno Pova Curve 5G. Tapi gue juga masih penasaran, gue pengen cobain main game Mobile Legends di handphone yang satu ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Mobile Legends di Tecno Pova Curve 5G. Dan sebenarnya salah satu yang menjadi konsentrasi gue di sini, kenapa sih handphone gaming dibikin curve kayak gini? Karena pada saat kita lagi main game itu, takutnya area yang melengkung itu jadi gampang ataupun juga rawan kepencet teman-teman. Tapi setelah gue cobain main game di Tecno Pova Curve 5G, ternyata itu cuma perasaan aja ya, sentuhannya masih aman, terus juga gue nggak ngerasa bakal nggak sengaja kesentuh di area pinggirannya gitu ya. Jadi harusnya sih masih aman-aman aja dipakai untuk main game walaupun layarnya curve seperti ini. Karena sebenarnya ya gue adalah salah satu orang yang udah cukup lama pakai handphone yang memang punya layar curve seperti ini teman-teman, dan itu dipakai main game masih sangat aman-aman dan nyaman-nyaman aja. Dan kalau misalkan lo perhatiin di sini, ini cukup rame ya teman-teman arenanya, dan dia tidak ada berasa nge-lag sama sekali, dan layarnya sangat-sangat responsif seperti ini. Serta untuk penangkapan sinyal Wi-Fi-nya ini menurut gue jauh lebih baik dibandingkan dengan Tecno Pova 7 sebelumnya yang pernah kita bahas juga. Jadi di sini untuk pingnya itu lumayan kecil ya teman-teman, dan itu dia menunjukkan warna hijau yang memang artinya itu pingnya nggak besar, artinya juga kecil gitu teman-teman ya. Artinya penangkapan sinyalnya itu cukup baik di Tecno Pova Curve 5G yang satu ini. Agak beda sedikit lah dibandingkan dengan Tecno Pova 7 sebelumnya yang pernah kita cobain. Dimana untuk penangkapan sinyal Wi-Fi-nya dia agak kurang lah kalau menurut gue. Dimana pada saat waktu itu gue cobain ya, dia itu barnya nggak bisa sampai mentok dibandingkan dengan beberapa handphone yang ada di rumah gue ataupun juga ada di studio ini gitu ya. Itu dia barnya nggak bisa sampai mentok, meskipun sebenarnya transmisi sinyal Wi-Fi-nya itu dia stabil teman-teman, artinya nggak naik turun. Cuman dia nggak bisa sampai mentok seperti itu. Gila, ini baru main udah langsung rame seperti ini anak-anak pada nggak sekolah ya. Oke, kayak gitu kemampuan gaming dari si Tecno Pova Curve 5G. Dan untuk settingan grafis default yang dikasih itu seperti ini ya teman-teman. Untuk frame rate-nya itu dia ada di high, dengan resolutionnya itu dia ada di low power, tapi bisa kita mentokin sampai ke ultra untuk frame rate-nya, dan juga untuk resolusinya kita bisa naikin sampai ke HD seperti ini, dan map quality-nya bisa kita naikin sampai ke ultra, dan juga outline-nya bisa kita nyalain kayak gini.
Dan ya, ini sih gue yakin banget ini jalan di atas 50 atau di atas 60 fps karena ini berasa smooth banget. Serta yang gue suka lagi dari Tecno Povaker 5G ini adalah kemampuan audionya yang bagus. Seperti itu teman-teman, ini kualitas audionya bagus kalau menurut gue. Dia punya dual stereo speaker dan juga dituning sama Dolby Atmos teman-teman. Akhirnya menang juga gue main game Mobile Legends di Tecno Povaker 5G. Dan ya mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai Tecno Povaker 5G. Ini gue belum review karena ini masih video unboxing dan juga impresi pertama aja. Tapi impresi pertama gue tentang handphone yang satu ini, desainnya bagus, desainnya keren, meskipun kita nggak dapet yang namanya adalah Delta Light Interface kayak Tecno Pova 7 5G atau Tecno Pova 7 Ultra ya. Tapi menurut gue handphone yang satu ini berasa banget emang handphone gamingnya, meskipun dia punya body yang tipis, slim dan ringan seperti ini. Dan yaudah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Tecno Povaker 5G unboxing dan juga impresi pertama. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.